Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi kali ini video catatan tukang sipil akan membahas tentang materi bimbel untuk pertemuan kelima dengan judul analisis struktur gedung menggunakan etaps. Dalam tahapan belajar etaps, saya membaginya menjadi 5 tahapan. Pertama, tahapan belajar menjalani proses bagaimana menggunakan aplikasi etap. Karena banyak sekali para pemula bingung, ini bagaimana sih gunain etap yang benar gitu. Atau bagaimana sih menggunakan etap yang teratur, nggak bolak-balik. Jadi biar nggak terkecampur, saya bagi menjadi 5 tahapan. Kemudian tahapan kedua, belajar tentang memahami tool. Jadi kalau misalnya di tahapan pertama tadi kita tuntut si pemula ini untuk belajar menjalani aja tanpa banyak tanda tanya, pada tahapan kedua dia baru diisi nih pemahamannya. Oh, fungsi tool ini untuk ini, fungsi tool ini untuk buat ini. Jadi ketika kita ngasih tahu tuh mereka udah biasa gitu menggunakan tool-tool yang udah mereka jalani di tahap pertama. Sedangkan tahapan ketiga yaitu tahapan dimana si pemula atau yang ingin belajar atau yang sedang belajar etap ini dituntut untuk memahami dasar settingan yang akan digunakan dalam analisis struktur gedung. Kenapa? Karena analisis struktur gedung itu punya konsep, punya analisisnya sendiri. Kemudian tiba-tiba kita menggunakan etap, dan settingan etap itu kan berbeda dengan analisis manual. Maka daripada itu, yang kita ambil di sini untuk persamaannya adalah konsep dasar etap dengan konsep analisis struktur kita. Jadi ini ya, kita pahami di tahap ketiga. Untuk tahap keempat, yaitu tahap dimana kita akan belajar bagaimana cara mengambil dan menampilkan data output etaps. Karena etaps ini cukup banyak memberikan data output, dan ada beberapa orang yang bahkan dia nggak tahu gitu tuh bagaimana cara menampilkan data ini atau mengambil data output ini. Padahal etap cukup banyak memberikan. Jadi sayang gitu. Jadi di sini kita akan bedah secara perlahan. Untuk tahap kelima, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung keakuratan hasil analisis etaps. Apa yang ingin dipelajari di sini ya adalah tentang kita ingin mencari tahu benar nggak etap ini ngitungnya volume beton seperti ini. Yang kita tahu volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi benar nggak volume beton itu seperti ini? Atau benar nggak berat kolomnya tuh sekian sekian sekian. Tuh, jadi kita ambil analisis manualnya, kita bandingkan dengan hasil etap. Oh, ternyata benar, oh ternyata kurang. Kemudian cek di mana letak kesalahannya. Jadi tahapan-tahapannya itu kita pelajari secara perlahan. Nah, untuk tahapan belajar menjalani proses, untuk tahapan 1, 2, dan 3 saya gabungkan pada 19 tahapan di bawah ini. Mulai dari mengatur standar sampai dengan mengatur beban yang akan dianalisis dan analisis program. Untuk kamu yang penasaran, kita bacain deh. Pertama, kita akan mengatur standar perencanaan struktur. Kedua, di etap kita akan mengatur tentang geometrik struktur gedung. Itu bisa dena, tinggi antar lantai, jumlah antar lantai, jarak antar garis as, dan lain-lain. Kemudian ketiga, kita akan membuat mutu material berupa beton, baja tulangan. Keempat,
kita akan mengatur tentang dimensi baja tulangan sesuai SNI 2052 tahun 2017. Kalau nggak salah saya, dimensi tulangan mulai dari dimensi 6 sampai dimensi 50. Kalau nggak salah. Yang kelima, kita akan membuat dan belajar bagaimana cara mengatur dan membuat dimensi elemen berupa balok, kolom, dan plat. Jadi ini hal-hal yang dasar ya. Yang keenam, kita akan belajar tentang membuat geometrik struktur 3 dimensi. Nah, tadi kan kita sudah mengatur nih geometrik struktur di tahapan kedua. Kemudian di tahapan kelima, kita sudah membuat dimensinya. Di tahapan keenam, kita langsung buat gambar struktur atau membuat gambar elemen struktur secara 3 dimensi. Itu dia. Apa aja yang kita buat? Pertama, balok induk. Kedua, balok anak. Ketiga, plat. Keempat, kolom. Kelima, tumpuan. Dan keenam, mengatur kekakuan tambahan untuk rangka struktur. Rangka struktur di sini yang dibahas adalah balok dan kolom, tidak dengan plat. Karena plat beda lagi tahapannya. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang editing geometrik struktur. Di editing ini cukup banyak sekali. Saya sungguh gimana gitu ya, kok jadi banyak gitu, perasaan nggak banyak gitu, tapi setelah ditulis jadi banyak. Ya udah, jabarin terus pelan-pelan. Apa aja yang kita pelajari nanti? Pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengcopy elemen, bisa balok, plat, kolom, atau gedungnya langsung nih. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana cara memindahkan elemen dan join. Tuh, join ini berarti tumpuan antara HBK, hubungan balik kolom, atau kita akan memindahkan joinnya sendiri-sendiri atau tumpuannya. Tuh. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana cara merotasi elemen, memutarkan elemen tuh dari bentuknya mungkin seperti ini ya. Kita buat sedikit lah sebagai spoiler. Pertama, bentuknya jadi berbentuk potret nih. Ini kita bilang dimensi kolom dari tambah atas. Pertama bentuknya potret, kemudian kita putar menjadi landscape. Nah, tuh kita bagaimana cara mengubahnya. Tuh. Yang keempat, belajar mirrorkan objek. Belajar mirrorkan objek ini mirip dengan AutoCAD. Pokoknya hasilnya sama gitu, kurang lebih ya. Maaf, bukan hasilnya tapi sistemnya. Yang kelima, belajar memotong elemen. Motong elemen ini lebih kepada membagi elemen. Misalnya satu batang panjang kolom 4 meter. Kita bagi dua nih. Biar jadi dua elemen. Berarti kolomnya menjadi 2 meter dan 2 meter. Yang keenam, belajar menampilkan nama elemen. Nah, ini kita menampilkan ini berarti kita akan melihat betul nggak elemen yang kita buat tadi itu sekian itu. Jadi ini lebih kepada memastikan kita benar atau tidak dalam menggambar atau membuat elemen struktur. Yang ketujuh, belajar menampilkan warna bangun ruang elemen struktur. Ini lebih kepada extrude. Jadi kalau misalnya kita tahu elemen struktur itu kalau kita gambar biasa cuma satu garis, tapi ketika kita bentukkan 3 dimensi itu punya bangun ruang. Jadi itu lebih kepada bentuk 3 dimensinya. Kedelapan, kita akan belajar tentang mengatur tampilan warna transparasi. Jadi di etap itu dia punya settingan transparasi antar elemen, mau itu dipenuhkan atau dihilangkan transparasinya, itu bisa kita atur. Kesembilan, kita belajar tentang mengatur tampilan warna per jenis elemen. Jadi pada etap kita diberikan opsi untuk mengatur elemen berdasarkan warna dimensi, warna objek, warna grouping, dan lain-lain. Jadi banyak tuh settingannya. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian ke-10 kita belajar tentang membuat grup elemen. Ah, ini penting nih. Untuk kamu yang ingin mengetahui berapa berat kolom yang kamu buat atau berapa berat elemen struktur dengan tinjauan khusus. Ini kamu wajib belajar tentang grup elemen karena di sini nih poinnya nih. Yang ke-11,
itu kita belajar tentang menampilkan elemen. Menampilkan elemen ini lebih kepada menseleksi tampilan elemen struktur yang akan kita lihat atau yang akan diperlihatkan. Jadi kan kita punya tuh balok, kolom, plat, tumpuan. Jadi kita bisa menampilkan sebagiannya aja atau beberapanya aja untuk memperjelas dalam penjelasan berbentuk gambar. Tujuannya ini untuk laporan biasanya nih. Yang ke-8 kita akan belajar tentang memirukan objek. Oh, ini tadi udah, berarti delete. Kemudian yang ke-8 kita akan belajar memotong elemen. Oh, ini juga udah tadi nih. Aduh. Maaf ya, ini double berarti ya. Yang ke-8, ini serius nih. Belajar membuat beban statik. Lebih tepatnya belajar membuat jenis beban statik. Kita tahu bahwasannya beban statik itu ada 3. Pertama, pada umumnya berupa beban mati, tambahan, berat sendiri elemen, dan beban hidup. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara membuat 3 jenis beban ini. Kemudian kita lanjutkan dengan input beban statik. Berupa apa? Beban mati tambahan pada balok. Bisa terbagi rata, berbentuk persegi. Bisa trapesium, bisa segitiga. Yang B-nya, 9B kita belajar bagaimana cara menginputkan beban mati tambahan pada plat. Pada plat ini bisa macam-macam ya. Pertama bisa berbentuk luasan. Kemudian bisa berbentuk garis. Bisa juga berbentuk titik. Tuh misalnya kita kasih beban titik untuk kolom praktis pada plat atau tengah plat. Atau kita akan membuat beban garis pada area plat. Itu kita bahas di sini. Yang 9C belajar menginputkan beban hidup pada plat. Itu sama juga dengan beban mati tambahan, cuma jenisnya aja kita bedain. Yang ke-10 kita akan belajar tentang membuat beban gempa statik ekivalen. Ini penting nih, sangat penting nih. Jadi di analisa pada struktur gedung kita diberikan opsi 3 analisis beban gempa. Pertama ekivalen, kedua respons spektrum, ketiga time history. Jadi untuk yang tutorial ini kita akan jelasin 2 aja. Pertama ekivalen, kedua respons spektrum. Tuh, jadi kita bahas nih bagaimana cara inputkan. Makanya kalian yang belum memahami data perencanaan, bagaimana cara membuat data perencanaan, itu harus pahami dulu karena ini cuma rangkuman. Bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana cara kita mendapatkan datanya dan bagaimana cara menginputkannya. Di sini kita belajar tentang lebih kepada bagaimana cara menginputkan, tentang dari mana data beban ini atau dari mana settingannya atau dari mana konsepnya. Ini kita lebih kepada data perencanaan. Jadi kan harus pahami materi-materi sebelumnya. Itu. Apalagi kalian harus juga menyelesaikan itu namanya salinan data perencanaan struktur berbentuk Excel. Itu ada 10 item perencanaan database-nya. Jadi database pertama sampai ke 10 itu adalah data perencanaan awal untuk struktur gedung. Dan itu sangat penting. Karena kalau misalnya itu nggak siap, kalian bisa ke teter tuh. Makanya kalian harus siapin. Semangat deh, semangat. Yang ke-11 kita belajar tentang membuat data beban gempa respons spektrum. Pertama kita bahas tentang bagaimana cara inputkan data percepatan SA-nya sehingga keluar grafik SA per T. Kemudian juga kita belajar tentang bagaimana cara membuat jenis beban respons spektrum. Ini yang nanti dikalikan dengan scale factor nih. Ini dia. Scale factor itu rumusnya G kali E per R. Atau nanti bisa masuk kepada beban gempa statik ekivalen dibagi dengan respons spektrum. Keluar scale faktornya. Di sini nih pembahasannya nih. Yang ke-12 kita akan mengatur tentang massa struktur gedung. Jadi apa aja yang akan dibahas tuh? Itu massa struktur tadi kan kita berasal daripada beban ditambahan, beban berat sendiri elemen, beban hidup. Jadi ada 3 kan? Di sini kita atur nih beban hidup ada reduksi enggak? Kemudian beban mati ada reduksi enggak? Beban mati tambahan ada reduksi enggak?
Itu. Jadi faktor-faktor yang seperti ini kita setting di pengaturan masa. Kemudian nanti ada lagi settingan untuk masa gempa. Masa gempa tuh berasal dari mana? Itu dia. Nanti konsep-konsep itu akan kita bahas di settingan ini. Mengatur masa struktur gedung. Yang ke-13 kita akan mengatur modal. Ini jumlah hentakan. Yang ke-14 mengatur pusat massa tingkat. Nah, pusat massa tingkat ini lebih kepada diafragma. Jadi ibaratnya gasing, ketika dia berputar, dia akan berputar pada sumber rotasinya. Pertanyaannya, di manakah sumber rotasi gedung pada lantai? Nah, disinilah kita akan membahas pada pemusatan massa tingkat struktur. Yang ke-15 kita akan mengatur tentang massa untuk efek P delta. Ini juga penting nih. Aduh, penting kali banget nih. Jadi, ketika struktur mengalami deformasi atau lendutan ke arah kanan atau kiri, depan, belakang, itu kan beban tekannya kan tetap bekerja. Sehingga menghasilkan efek daripada pembesaran defleksi. Jadi pada tahap 15 ini kita akan menganalisis apa sih efek daripada defleksi yang diberikan beban terus-menerus. Jadi kurang lebih seperti itulah. Salah-salah dikit kita perbaiki lah nanti di materinya. Terus yang ke-16 tentang mengatur derajat kebebasan. Ini udah mulai kepada settingan untuk analisis program. Jadi mengatur derajat kebebasan ini kita bisa setting struktur ini untuk sistem 2 dimensi, 3 dimensi, atau untuk truss itu kita ubah. Jadi settingan untuk mengubah itu di derajat kebebasan. Dan yang ke-17 kita akan mengatur tentang beban yang akan dianalisis plus analisis programnya. Mengatur beban yang dianalisis ini kita bisa masuk menghidup dan atau mematikan. Dalam artian hidup dan mati ini lebih tepat kepada memastikan bebannya tidak dihitung atau dihitung oleh program. Itu maksudnya memastikan ini lebih tepat kita suruh nih programnya hitung dong beban mati tambahan. Etap tolong hitung beban mati tambahan, BSE, BMT, kemudian beban gempa ekivalen dan respon spektrum. Atau kamu ingin membaginya beberapa aja, respon spektrumnya dimatikan. Atau kamu nggak akan menghitung beban stek ekivalen. Untuk settingan itu kita di tahapan ke-17. Jadi itulah daftar isi daripada belajar tentang bagaimana cara menggunakan etap. Tuh. Jadi ini tahapan pertama sampai ketiga. Itu dia daftar isinya. Sedangkan tahapan bagaimana cara mengambil atau menampilkan data output etap itu kita bahas di daftar isi ke-6. Bukan daftar ke-6, tapi lebih tepat ke materi pertemuan ke-6. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya, kalau mau chat, kalau misalnya mau Gmail, silakan. Oh ya, untuk Gmail bisa ke tanya bisa ke ini alamat Gmailnya tukang sipil 01 @gmail.com. Ini T kecil ya. Oke. Jadi kalian bisa tanya melalui link ini dan melalui alamat Gmail ini. Jadi itu aja untuk pembahasan daftar isi. Maaf ya kalau misalnya daftar isinya agak panjang deh. Jadi agak membosankan ya. Tapi nggak apa. Yang penting jelas dulu. Ingat, kalau daftar isi ini kalian paham, kalian lebih mudah nanti dalam menggunakannya. Maksudnya gimana? Oh, abis ini aku ngapain bang ya? Oh, abis ini kita ngapain ya? Oh, abis ini tahapannya apa ya? Tuh, jadi nggak bingung gitu. Oh, udah tahu. Oh, tinggal lihat aja di di materi, di daftar isi materi. Tuh. Jadi kalian nggak bertanya dan nggak kehilangan arah. Itu aja dari abang. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalian semangat terus dalam belajar. Jangan sampai kalian mau kalah dengan kemalasan. Ingat, kalau kalian malas, setanlah yang tertawa. Tapi kalau kalian tidak malas, terus berlatih dan berlatih, maka kalianlah tertawa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.